Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Al-Matlabu Thalithu, bagian yang ketiga, Anwa'ut Tauhidi, jenis-jenis Tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala huwa dhul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki sifat uluhiyah dan memiliki sifat ubudiyah. Alal khalqi ajma'ina, di atas para makhluk semuanya. Ya, perlu diketahui bahwasanya uluhiyah dan ubudiyah itu maknanya sama. Ya. Uluhiyah dan ubudiyah artinya kelayakan untuk disembah. Ya. Kelayakan sebuah zat untuk disembah. Andaikan seseorang menyembah kepada seorang nabi misalnya, maka orang yang menyembah ini memberikan sifat uluhiyah kepada nabi tersebut, menganggap nabi tersebut punya sifat uluhiyah. Ya, kalau ada orang menyembah berhala misalnya, ya, maka dia menyematkan sifat uluhiyah kepada berhala tersebut. Namun yang benar Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang punya sifat uluhiyah dan ubudiyah. Fa ifraduhu ta'ala wahdahu bil ibadati kulluha wa ikhlasul dini kullihi lillahi hadza huwa tauhidul uluhiyati. Maka mengesahkan Allah taala semata dalam ibadah. Kulluha, semua ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, semua ibadah artinya mempersembahkan semua ibadahnya kepada Allah. Wa ikhlasul dini kullihi lillahi, dan mengikhlaskan semua amalan ibadah semuanya kepada Allah. Hadza huwa tauhidul uluhiyah. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ya, maka tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam ibadah, mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Ya, maka domain tauhid uluhiyah adalah domain ibadah. Cakupan pembahasan tauhid uluhiyah adalah masalah penyembahan, masalah mempersembahkan ibadah. Ini tauhid uluhiyah. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna dari la ilaha illallah. Wa hadha tauhidu yatadammanu jami'a anwa'it tauhidi wa yastalzimuha. Dan tauhid ini, tauhid uluhiyah ini mengandung semua jenis tauhid dan melazimkan semua jenis tauhid. Fa inna tauhida nau'ani. Karena tauhid itu ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, at-tauhidul khabari al-ilmi al-i'tiqadi. Ya, disebut dengan tauhid khabari, bisa juga dengan tauhid ilmi, bisa juga dengan tauhid i'tiqadi. Ya, jadi ini khabari, ilmi, i'tiqadi ini maknanya sama. Ya, jadi bisa disebut dengan at-tauhid al-khabari, atau bisa juga dengan at-tauhid al-ilmi, atau bisa juga dengan tauhid at-tauhid al-i'tiqadi. Ya, ini istilah ini dinukil dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim, ya, sebagaimana dalam catatan kaki nomor 2. Apa itu tauhid khabari atau tauhid ilmi atau tauhid i'tiqadi? Artinya wa huwa tauhidun fil ma'rifati wal itsbati. Yaitu tauhid yang isinya adalah ma'rifah, mengetahui, wal itsbat, dan menetapkan. Ya, mengetahui dan menetapkan, sekedar mengetahui dan menetapkan. Wa huwa tauhidur rububiyyati wal asma'i was sifati. Yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Karena tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat, yang diminta dari kita adalah mengetahui, yang meyakini. Mengetahui itu meyakini, ya. Meyakini dan menetapkan. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu Esa, bahwasanya Allah Ta'ala pencipta, ini tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mengelola alam semesta, ini
Cukup kita yakini. Tidak perlu ada follow up apa-apa. Cuman meyakini dan menetapkan. Demikian juga asma wa sifat. Kita meyakini Allah itu Ar-Rahman. Kita meyakini bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Ya, kita meyakini dan menetapkan itu semua. Wa huwa itsbatu haqiqati dzati Rabbi ta'ala. Yaitu menetapkan hakikat zat Rabb, Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Menetapkan hakikat zat artinya menetapkan keberadaan Allah. Ya, menetapkan, meyakini adanya Allah. Wa sifatihi, dan menetapkan sifat-sifat Allah. Wa af'alihi, menetapkan perbuatan-perbuatan Allah. Wa asma'ihi, menetapkan nama-nama Allah. Wa takallumihi bi kutubihi liman syaa min ibadihi, dan menetapkan bahwasanya Allah bisa bicara. Ya, Allah bicara, Allah berfirman dalam kitab-kitabnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari para hambanya. Wa itsbatu umumi qada'ihi, dan menetapkan semua qada'nya, semua ketetapan Allah secara umum. Wa qadarihi, semua takdirnya. Wa hikmatihi, semua hikmah yang Allah tetapkan. Wa tanzihuhu amma la yaliqu bihi, dan mensucikan Allah dari semua yang tidak layak dari Allah. Ini tauhid khabari atau tauhid ilmi atau tauhid i'tiqadi, yaitu tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Tauhid yang isinya ma'rifah, mengilmui, meyakini dan menetapkan. Yang kedua, at-tauhidu at-talabiyyu al-qasdiyyu al-iradiyyu. Tauhid talabi atau tauhid qasdi atau tauhid iradi. Ya, at-tauhid at-talabi, at-tauhid al-qasdi atau at-tauhid al-iradi. Wa huwa tauhidun fit talabi wal qasdi. Yaitu tauhid dalam talab, ya, dalam tuntutan untuk melakukan amal, dan qasdi, dan dalam niat. Artinya seseorang ketika beramal maka hendaknya dia persembahkan kepada Allah. Beramal ibadah maksudnya persembahkan kepada Allah. Dan ketika seseorang berniat meniatkan sebuah kebaikan, maka niatnya harus ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah, hanya mengharap wajah Allah. Jadi tauhid talabi ini atau tauhid qasdi atau tauhid iradi ini ada follow up, ya, berupa perbuatan. Ya, mengamalkan amalan dan amalannya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada tuntutan berupa niat, ya, dan niat adalah perbuatan hati. Meniatkan amalannya, amalan ibadahnya hanya untuk mengharap wajah Allah, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tauhidul uluhiyati wal awil ibadati. Dan inilah yang merupakan nama lain dari tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah, atau juga disebut dengan tauhid ibadah. Ini dinukil dari kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, maka di sini kita ketahui bahwasanya sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua. Ya. Yang pertama tauhid khabari, yang kedua tauhid talabi, atau bisa juga disebut dengan tauhid. Yang pertama tauhid ilmi, yang kedua tauhid qasdi. Yang pertama tauhid i'tiqadi, yang kedua tauhid iradi. Ini sama semua. Dan tauhid khabari, ilmi, i'tiqadi ini hakikatnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sedangkan tauhid talabi, qasdi, iradi ini hakikatnya adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ilahiyah, atau disebut juga dengan tauhid ibadah. Ya, dan pada sesi selanjutnya akan kita sebutkan pembagian tauhid yang menjadi 3. Ya, dan di sini kita lihat bahwasanya sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2. Dakwah semampumu.